Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ramadan sudah dekat, hutang puasa sudah lunas. Nah, sebelum mendengar tausiah dari guru-guru kita, akan ada video yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang ada aja cobaan ketika mau bayar hutang puasa. Seperti apa ya videonya? Berikut tayangannya. Aduh, emang ya Ustadz, rasanya tuh ujiannya banyak kalau misalnya mau bayar hutang puasa. Makanya kata Habib tadi di segmen pertama, perempuan itu mau masuk surga salah satunya bayar hutang puasa. Karena susah ya, banyak banget ujiannya. Yang paling banyak yang suka nunda-nunda bayar utang puasa siapa? Oh, bapak-bapak kata ibunya. Terjawab pertanyaan Ustadz Maulana yang tadi. Ya udahlah. Mohon izin Ustadz Maulana, Saskia juga mau nanya nih. Misalnya nih ya Ustadz, kita sebagai anak mau membayar hutang puasa orang tua yang sudah meninggal. Dan juga mau membayar hutang puasa kita sendiri. Nah itu boleh gak ya digabung membayarnya Ustadz? Mohon izin tausiahnya Ustadz Maulana. Oke, makasih. Izin Habib dan Ustaz Sam. Dan guru-guru kami yang lagi nonton juga ikut di depan TV. Baik, berbicara tentang membayar utang puasa orang yang sudah meninggal. Ketahuilah kalau ada yang meninggal maka selesaikanlah 3. Bayarkan utangnya, bayarkan nasarnya, tunaikan wasiatnya. Ulangi, kalau ada yang meninggal bayarkan apanya? Utangnya, nazarnya, wasiatnya. Selesaikan. Nasar, wasiat, pesan-pesan sepanjang tidak menyalahi aturan agama. Silakan laksanakan. Berkenaan dengan utang, utang kepada manusia aja dibayar. Apalagi utang kepada Allah. Maka ada baiknya kita lihat dulu. Ibu saya ini meninggal, lantas sepertinya dia punya utang puasa yang belum terbayarkan. Maka pembayarannya boleh seperti ini. Hitung berapa anaknya, ada 5. Utang puasa mak 5, masing-masing 1. Oke? Ustadz boleh nggak kita bayar fidyah? Tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Nah pembayaran fidyah adalah beras ukurannya 3/4 liter. Ulangi, 3/4 liter. Atau ukurannya segenggam tangan, 2 genggam tangan ketika berdoa. Ambil beras. Nih, ambil beras, isinya beras itu sebesar tangan ketika berdoa. Seperti itu. Atau 1 mud atau 3/4 liter. Pertanyaannya, Ustadz gimana nih penyelesaiannya? Tadi pertanyaannya Saskia. Yang mana saya dulukan? Utang saya atau utang orang tua? Jawabannya bayar utang Anda dulu. Baru bayarkan utang yang lain. Selesaikan dulu diri kita, baru orang lain. Nah buat kita yang akan membayarkan utang orang tua, itu dimungkinkan untuk membayar fidyah atau membayar lewat ibadah puasa. Terus kenapa harus seperti ini? Inilah bagian daripada bakti kita kepada orang tua atau orang yang sudah meninggal. Makanya inilah yang harus dicari. Kemarin kakak saya meninggal, yang saya pertama cari ada nggak utang kakak saya. Dan ternyata langsung dikirimin chatnya. Apa tuh Ustadz? Ternyata enggak punya utang. Alhamdulillah ya Allah. Saya tidak pernah berutang. Ketikan tangannya dia sendiri. Aduh Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh tepuk tangannya jamaah. Nah tadi kan Ustadz Maulana juga udah bertanya. Terus mungkin ada yang bertanya juga ya ke Ustadz sekarang. Boleh banget nih kalau jamaah mau curhat. Karena kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya kami curhat. Masya Allah yang mau curhat boleh tepuk tangan atau unjuk tangannya. Ayo tunjuk tangan, tunjuk tangan, tunjuk tangan. Nah yang mana ya? Oh sepertinya yang ini nih senyum-senyum ibu. Izin ibu. Boleh silakan maju ke depan. Mohon izin Ustadz Syam, Habib Usman. Di mana ibu mau di mana? Di sini boleh?
Silakan Ibu boleh perkenalan diri dulu, namanya siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Yanti dari Masjid Taklim Al Ikhlas Purbalingga. Mau curhat Pak Ustadz. Masya Allah boleh, Ibu silahkan. Saya punya permasalahan dengan saudara saya. Alhamdulillah saya 7 saudara dan saya anak nomor 6. Kebetulan juga dari orang tua masih sehat ya Pak Ustadz. Itu dari ini dia ikut saya terus. Siapa itu? Orang Ibu tua? bapak iya. Oke. Orang tua. Tapi untuk berapa tahun ini saya selalu salah merawat orang tua gitu. Karena orang tua ikut sama ibu, akhirnya Iya. ibu banyak sekali melakukan kesalahan kepada Iya, orang tua. iya itu saudara yang menilainya kayak gitu. Oke. Oh, saudaranya yang menilai Ustaz. Oke. Iya, tapi dari penilaian itu mereka nggak mau berketempatan orang tua juga. Itu lucunya di situ. Dia menyalahkan Iya. ibu, tapi nggak Iya. mau ngambil orang tua juga. Iya. Siap. Mm-mm. Jadi pernah kejadian berapa kali sampai orang tua disembunyikan dan saya sempat lapor ke kantor polisi juga. Terus alhamdulillah juga ada teman baik yang mengabarkan kalau bapak saya ada di saudara nomor 2 Berarti dari. mau dong dia ngurusinnya. Tapi secara sembunyi-sembunyi. Iya, enggak, karena bapak waktu itu pergi. Oke. Ada beda pendapat dengan saya, Siap. terus bapak pergi kayak gitu Pak Ustadz. Nah, jadi terus gimana pertanyaannya Ibu gimana yang kira-kira mau supaya hati Ibu lega gimana Bu? Iya, jadi saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz biar saya intinya dengan kejadian ini saya bisa mengikhlaskan, saya bisa bersabar dengan saudara-saudara saya, ya lebih apa ya, saya lebih bisa Lebih legowo menerima, dan lebih menerima legowo, gitu ya, Bu. iya. Mohon izin Ustaz Kayak gitu. Syam, boleh tausiahnya Ustaz? Yang pertama, Apa itu? wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Diwasiatkan kepada manusia untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Apa makna ihsan? Ihsan itu kebaikan yang dinilai oleh Allah, bukan kebaikan yang dinilai oleh saudara. Bukan kebaikan yang dinilai oleh orang tua. Jadi meskipun orang tuanya merasa, kurang kamu servis bapakmu ini, kurang kamu servis mamamu ini. Itu bukan penilaian yang dihitung. Penilaian dihitung, penilaian Allah. Selama anak berusaha maksimal berbakti sama orang tuanya, itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kala juga anak sudah maksimal, tapi orang tua merasa kurang. Apalagi kalau orang tua udah mulai lupa-lupa sedikit. Saya tinggal di rumahnya itu anakku yang nomor 6 tidak pernah aku dikasih makan. Padahal tiap hari dikasih makan. Kenapa? Orang tuanya lupa subhanallah. Maka yang menilai bukan saudara, bukan orang tua, yang menilai adalah Allah. Itu namanya berbuat ihsan. Kemudian yang kedua, ibu bilang saya sama orang tua tinggal sama saya, jadi saya banyak salah. Ibu merawat orang tua banyak pahalanya, tapi besar juga kemungkinan banyak dosanya. Makanya gampang sekali dapat surga. Karena banyak kita harus berhati-hati di dalamnya itu subhanallah. Tapi kalau ibu bisa berhati-hati, surganya banyak. Bagaimana bisa legowo? Ikhlas berbuat baik sama orang tua, dinilai sama Allah, bukan dinilai sama siapapun. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Mohon izin Habib Usman boleh menambahkan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu, saudara yang nomor 2 bawa pulang itu laki perempuan? laki. Laki-laki. Iya. Nah, ibu udah punya suami. Kebetulan single saya. Oh, sebetulnya single. Iya. Jadi ngurus bapaknya. Iya, ngurus Lebih orang sering tua. cekcok sama bapaknya juga di rumah. Ya mungkin karena sudah sepuh ya, jadi Jadi salah pendapat Iya, atau salah beda pendapat. pendapat akhirnya ribut. Akhirnya bapaknya Iya. menganggap nggak betah, akhirnya pindah ke rumah iya Pak Ustadz. kakaknya ataupun Iya. saudaranya. Yang pertama, bentuk bakti seorang anak terhadap orang tuanya bisa dilakukan dengan cara apapun. Yang pertama adalah mengurusnya, merawatnya, memberikan rizkinya dan berharap agar Allah ridho, bukan kepada makhluk. Yang kedua, kalau misalkan kakak ibu mau ngambil atau mau dia mengurus silakan, nggak usah lapor polisi. Biarin aja nggak apa-apa karena dia anaknya juga. Ibu nggak punya hak untuk melaporkan saudara ibu ke polisi. Karena itu adalah saudara kandung ibu. Biarkan nggak apa-apa, bismillah. Allah yang jaga, Allah yang ngurus, Allah yang merawat. Karena apa? Allah yang menciptakan hamba. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mempunyai hak untuk apa? Untuk menentukan hamba tersebut. Jadi kalau misalkan Allah takdirkan dia ke tempat sana, ke tempat kakaknya ataupun adiknya ibu, bismillah nggak jadi masalah karena Allah yang memberikan rezeki. Dan ibu juga tidak memiliki hak untuk mengkip atau mengambil
orang tua ibu sendiri. Itu yang nggak boleh. Masya Allah, Iya. terima kasih banyak Habib Usman. Nah untuk jamaah ada informasi menarik nih dari Ustadz Maulana. Kira-kira apa ya? Boleh silakan Ustadz. Waalaikumsalam Ustadz. Ustadz, saya mau curhat nih. Oh ya boleh. Ibu saya udah mulai sering sakit. Apalagi cuaca sekarang lagi nggak menentu. Bikin demam, panas, batuk, pilek. Nggak cuma itu Ustadz. Kalau lihat layar HP, itu terang banget. Dan berat badannya makin bertambah. Sama satu lagi Ustadz. Apa itu? Udah mulai pelupa. Subhanallah, kalau usia lanjut, fungsi tubuh tidak sebaik saat muda. Saya ada solusinya ya. Ini dia, Renovit Gold. Renovit Gold multivitamin dan mineral untuk usia 50 tahun ke atas yang dilengkapi dengan 25 vitamin dan mineral. Renovit Gold mengandung zat aktif lainnya seperti beta karoten dan lutein untuk menjaga fungsi mata, ekstrak uperzin untuk menjaga daya ingat, serta L-carnitin untuk mencegah obesitas. Saya juga minum Renovit Gold setiap hari, apalagi udah mau bulan Ramadan, biar stamina tetap terjaga. Oh gitu ya Ustadz ya? Tapi ini mengandung gula nggak ya Ustadz? Soalnya ibu saya punya riwayat diabetes Ustadz. Renovit Gold tidak mengandung gula, jadi aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Dan Renovit Gold sudah bersertifikasi halal juga. Alhamdulillah. Sehari diminum berapa kaplet Ustadz? Cukup minum 1 kaplet setiap hari setelah makan. Renovit Gold tersedia dalam kemasan botol 30 kaplet dan strip berisi 4 kaplet. Dan saya ada informasi menarik buat kamu. Wah. Untuk usia yang masih produktif kayak kamu, ini dia. Minum Renovit setiap hari yang dilengkapi 26 vitamin dan mineral yang baik untuk menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Masya Allah. Lengkap banget ya Ustadz. Ini belinya di mana Ustadz? Kamu bisa beli di apotek terdekat atau beli di e-commerce buat bapak ibu yang mau naik haji. Ayo, ataupun umroh. Ustadz saranin nih, bawa Renovit agar stamina terjaga dan gak gampang sakit dengan perubahan cuaca selama di Mekah dan di Madinah. Mau tahu manfaat Renovit dan Renovit Gold lebih banyak? Follow akun Instagram dan TikTok @RenoVitMultivitamin. Renovit dan Renovit Gold. Siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islami Tindak. Jamaah. Alhamdulillah. Dan buat kita semua ini harus siapin Renovit dan Renovit Gold selama nih mau persiapan Ramadan.